Impact Kids. Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Merlin dalam Impact Kids hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan Impact Kids kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk papa mama, terima kasih untuk kakak dan adik, terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka juga. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu, berkuasalah Tuhan atas kami, buka hati, telinga, pikiran kami, urapi kami, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan hari ini melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, coba adik-adik katakan kepada papa kalian yang ada papanya hari ini, yang lagi bersama dengan papanya hari ini, coba deh katakan, "Papa, terima kasih, Papa sudah sayang sama aku." Kamelin kasih waktu 30 detik. Coba. Yang ada opa di rumah boleh. "Opa, terima kasih, opa sudah menjaga aku." "Papa, terima kasih, papa sudah bekerja keras untuk aku." Atau kalau yang saat ini tidak tinggal dengan papanya, boleh ke mama juga boleh, ya. Oke, sudah? Wah, sangat senang bukan kalau kita bisa berterima kasih kepada orang yang dekat dengan kita, kepada orang yang sangat berharga buat kita. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar siapa sih Bapak kita itu sebenarnya. Nah, yuk mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Yuk, sudah dapat? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia." Allah adalah Bapa kita. Allah adalah Bapa kita. Siapakah Allah itu? Allah adalah Tuhan yang menebus kehidupan kita. Kemarin ya, di renungan kita kemarin, di Impact Kids yang kemarin, kita dikatakan bahwa kita itu berharga, kita itu layak karena sudah ditebus sama Tuhan, sudah ditebus sama Allah dengan darahnya yang mahal. Oleh sebab itu kita yang dulunya menjadi anak-anak iblis ya, hamba-hamba dosa, kita ketika ditebus oleh Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dan dikatakan bahwa kita itu disebut ya, kita bukan lagi anak hamba dosa, tapi kita adalah hambanya Tuhan, anaknya Tuhan. Bukan lagi hamba adik-adik, tetapi anaknya ya, anaknya Tuhan. Karena itu, nah tapi ada konsekuensinya adik-adik. Kita ketika kita mengatakan bahwa saya adalah anak Tuhan, dunia itu tidak mengenal kita adik-adik. Dunia di sini artinya apa? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia juga, kok dia jadi berubah sih, ya kan? Orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan terheran-heran. Kenapa ya? Dia berubah, kenapa si A berubah? Kenapa si B lebih sabar? Kenapa si C kok murah hati? Ya karena sudah ada Tuhan di dalam diri kita. Dan Tuhan tuh suka dengan perubahan sikap kita. Ya, ada buah roh itu nampak di dalam kehidupan kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Mereka tidak mengenal kita karena mereka juga tidak mengenal Tuhan. Coba ya bayangin ya adik-adik ya, kalau kita belum kenal sama Tuhan, wah kita pasti melakukan apa aja yang kita mau. Saya mah menyonteknya dikit kok. Tapi ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, menyontek itu ternyata sama dengan mencuri. Nah akhirnya kita tidak melakukan itu lagi, karena kita sudah tahu apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikehendaki sama Bapak kita. Orang tua kita, papa kita nih misalnya di rumah ya, papa kita di rumah misalnya melarang jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Kenapa kita dilarang? Karena itu tidak baik buat kita. Sama dengan Tuhan adik-adik. Kenapa Tuhan melarang kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya? Karena itu tidak baik buat kita adik-adik. Itu sama saja kita melakukan
melakukan dosa. Nah, seperti apa sih sayangnya Tuhan itu sama kita? Seberapa besarnya sih sayangnya Tuhan sama kita? Yuk, kita sama-sama buka di Mazmur pasal 103. Ya, pasal 103 ayat 11 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Ini tuh ada lagunya loh, ya, tapi kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuh, kasihnya Tuhan itu lebih tinggi, ya. Kalau setingginya langit seperti ini, itu lebih tinggi lagi, ya. Setinggi langit di atas bumi, segitu besarnya kasih sayangnya Tuhan, kasih setianya Tuhan untuk orang-orang yang takut akan Dia. Tapi kalau orang-orang yang tidak taat sama Dia mah tidak merasakan setingginya kasihnya Tuhan. Kemudian sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Segitu Tuhan menjaga kita, segitunya Tuhan menjaga kita dari barat ke timur. Wah, luas banget bukan? Sebab seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sama dengan papa kita di rumah. Papa kita tidak mungkin dong mau supaya kita celaka, ya kan? Tidak mungkin. Nah, sama juga dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap aman, tidak celaka. Demikian sayangnya Tuhan sama kita. Ada pujian bilang mengatakan ini, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Ya, kalau kamu mau merasakan kasihnya Tuhan di dunia yang kamu rasain saat ini, kamu boleh deh rasakan kasih sayangnya Bapa. Papa kita di rumah pasti mau yang terbaik buat kita, ya kan? Nah, adik-adik, oleh sebab itu jangan khawatir, jangan bersedih, karena kita itu adalah anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah disayang sedemikian rupa, disayang, sangat disayang. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir dan merasa sedih, aduh aku sendirian, gak ada yang sayang sama aku. Adik-adik sahabat Impact Kids, mungkin kalian ada yang bertanya, terus gimana Kak Merlin kalau yang tidak punya papa? Hei, jangan sedih, karena ada Bapa yang lebih besar lagi, yang lebih sayang lagi sama kita, yaitu Bapa di kita di surga, ada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu minta sama Tuhan Yesus supaya tinggal di dalam hati kita dengan cara berdoa. Bilang, Tuhan aku mau, Tuhan itu mendampingi aku terus, karena Tuhan Yesus itu setia buat kita. Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Oke adik-adik, jadi mulai hari ini kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita percaya itu adalah Bapa kita yang setia, tak pernah meninggalkan kita. Mungkin Papa kita di dunia ini suatu hari nanti akan meninggalkan kita, ya kan? Atau kita kalau sudah besar, misalnya Kak Merlin nih, Kak Merlin sudah dewasa, ya. Kak Merlin tinggal jauh dari orang tua, tidak setiap hari Kak Merlin ketemu dengan orang tua, tetapi Kak Merlin punya Tuhan Yesus yang menemani saya. Oke? Dan Kak Merlin mau sahabat Impact Kids juga merasakan kasihnya Tuhan Yesus setiap hari. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi Bapa yang setia bagi kami, orang yang selalu ada di saat kami sedih, senang, bahkan di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sayang kami, Engkau sudah setia buat kami. Hari ini kami mau membagikan kasih sayangnya Tuhan itu kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, kepada orang-orang yang akan kami temui hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.